Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aritonang, kelas 10 IPA 1 dengan guru pembimbing Bu Ermawani Utagalung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi dan objek kajian dari biologi. Teman-teman semua tahu nggak apa yang dimaksud dengan biologi? Istilah biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek kajian dari ilmu biologi. Objek kajian dari ilmu biologi adalah segala sesuatu yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Semua objek kajian dari biologi dapat dikaji mulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Berikut kita akan bahas satu persatu tentang objek dari kajian biologi. Yang pertama, molekul. Molekul adalah partikel penyusun sel makhluk hidup yang paling sederhana. Yang kedua, sel. Sel merupakan unit struktural atau bagian terkecil dari penyusun tubuh makhluk hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matriks. Untuk lebih jelasnya, teman-teman sekalian bisa melihat gambar di samping. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk yang sama dan fungsi yang sama. Yang keempat, organ. Organ merupakan sekumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ terbagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Contoh dari organ dalam tubuh adalah ginjal, jantung, hati, usus, dan lain sebagainya. Dan contoh dari organ luar adalah mata, hidung, mulut, kulit, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas, teman-teman sekalian juga dapat melihat gambar di samping ya. Yang kelima adalah sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam tubuh manusia. Teman-teman sekalian juga dapat melihat gambar di samping. Yang keenam, individu. Individu adalah satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dari tingkatan ekosistem tertentu. Individu juga dapat disebut sebagai spesies makhluk hidup tunggal. Yang ketujuh, populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi dengan sesamanya. 8. Komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan populasi yang saling berinteraksi satu dan yang lainnya dalam area yang sama. 9. Ekosistem. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Yang ke-10, bioma. Bioma merupakan daratan yang luas yang memiliki iklim, tanah, tumbuhan, dan hewan yang sama. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Biosfer merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman juga dapat melihat gambar di samping karena tercantum itu gambar dari mulai dari individu sampai biosfer. Cukup
sekian yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah penjelasan atau salah penyampaian, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum